warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas video saya tentang manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sophie Hojinatu Syarifah, nomor peserta 30073, kelompok H. Saya bekerja sebagai guru kimia di SMA N29 Garut. Sini saya akan mempraktekkan bagaimana menggunakan aplikasi manajemen laboratorium komputer menggunakan Peon. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang tahu tentang Peon. Saya akan bahas sedikit. Peon itu merupakan aplikasi manajemen laboratorium komputer yang memiliki kemampuan untuk mengelola komputer ya. Jadi di laboratorium kita kalau banyak untuk memonitor semuanya, untuk memantau, mengontrol. Nah, kita bisa menggunakan Peon. Ya, karena di sini Peon itu ada dua fungsinya, ada untuk memonitor dan untuk controlling ya. Jadi kita tidak usah bolak-balik melihat komputer, apalagi kalau di lab komputer kita banyak ya, mungkin 20 komputer kita bolak-balik. Nah, agar mengoptimalisasikan, memudahkan, kita pakai Peon ini ya. Di Peon ini ada dua macam komputer ya. Ada komputer sebagai pengelola atau komputer master. Nah, ini yang akan memonitor dan mengkontrol komputer yang dipantau atau disebut dengan komputer klien ya. Baik di komputer master dan komputer klien ini syaratnya harus dalam satu jaringan yang sama ya. Jadi tidak boleh berbeda, harus sama. Ya. Terhubung di sini ya. Komputer-komputer tersebut terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan komputer baik melalui kabel atau nirkabel ya. Kemudian ada juga persyaratan untuk hardware dan software-nya. Di sini untuk hardware setidaknya memiliki 2 GB untuk RAM-nya. Dan untuk sistem software-nya di sini untuk Windows 7, 8 atau 10. Boleh yang 32 bit atau yang 64 bit. Ini untuk aplikasi Peon sendiri. Bagaimana kita memanage laboratorium dengan menggunakan Peon? Nah, tentunya kita harus instalasi dulu ya Peon tersebut di komputer ya, baik komputer master maupun komputer klien. Ini hal yang mendasar ya. Pada saat instalasi jangan lupa, jangan salah, yang membedakan antara master dengan klien itu pada bagian ini master dicentang 2 kali. Kalau ini masternya hanya dicentang 1 di sini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita menginstal ya, kita persiapan dulu downloadnya ya. Apa yang mau diinstal harus di-download dulu ya. Nah, tapi sebelum mendownload ya, karena di sini Peon ini ada 2 jenis, ada Windows yang 64, ada yang Windows 32. Kita harus identifikasi dulu specs komputer kita. Ya. Bagaimana caranya? Nah, coba perhatikan Bapak Ibu di sini kita klik Windows Explorer. Nah, kita cari bagian PC ini. Klik kanan, buka Properties. Nah, di sini akan kelihatan sistem komputer kita ya. Sistem tab-nya 64 bit.
Jadi kita nanti download peon yang 64 bit ya, jangan yang 32. Yang 32 ini untuk komputer yang 32. Dan juga untuk komputer klien nanti coba perhatikan untuk komputer name-nya. Nah, ini namanya harus kita hafal ya, kita tahu. Nanti ditulis, diketik, ini harus sama huruf besar, kecil, huruf dan angkanya. Ya. Dan kalau kita sudah tahu, nah kita tahu 64 bitnya, berarti kita install yang 64 bit. Ya, karena di komputer saya sudah diinstal, kita ke sini ya. Selanjutnya, sini ada 5 tahapan dalam monitor menggunakan Peon. Ya, yang pertama instalasi Peon, ini sudah saya install di komputernya, tapi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa melihat alamat ini ya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Untuk komputer klien juga sama, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Saya akan langsung saja ke tahapan kedua, yaitu konfigurasi Peon di komputer master. Caranya yang pertama, karena sudah diinstal, ya, dicari dulu di sini. Nah, ada Peon Configuration konfigurator. Ya, nah di sini bisa dilihat yang pertama itu bagian general atau umum ya. Di sini metodenya sudah kayak file. Nah, ini yang akan kita file, yang kita pakai. Kalau misalnya di sananya logon ya, seperti ini, kita ubah menjadi kayak file. Ya, bisa dimengerti. Kita lanjutkan ya. Yang bagian service, master, ya ini akses control dan authentic sampai akses ya, ini tidak usah dirubah. Nah, kita ke authentication key saja ya. Di sini kita akan membuat pasangan kunci. Ya, pasangan kunci. Jadi untuk memasangkan antara komputer master dengan yang komputer klien ya. Caranya ketik create key pair atau nanti ada buat pasangan kunci. Diklik, nah tuliskan namanya, bebas ya. Saya di sini pakai nama Sophie Hojin. Oke. Nah, oke lagi. Nah, sudah sampai seperti ini ya. Jadi ada dua pasangan, Sophie Hojin Private dan Sophie Hojin Public. Nah, ini yang public yang akan kita ekspor ya, biar nanti bisa dihubungkan dengan yang komputer klien. Caranya ya, ini diklik sampai biru. Nah, tetapi pastikan terlebih dahulu di komputer Bapak Ibu sudah terpasang flashdisk ya, untuk memudahkan nanti memindahkan kunci ini ke komputer klien ya. Kalau sudah terpasang, nah kita klik ekspor. Nah, ini nggak usah dirubah. Kita cari flashdisk kita. Nah, kemudian save. Klik OK. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Klik location. Ya, di sini. Kita akan membuat map. Klik plusnya. Nah, di sini new location. Ya, kita tuliskan labnya. Lab apa? Terserah Bapak Ibu ya. Mau lab kimia, lab fisika, lab komputer. Kan, kalau di sini saya biar tidak tertukar nama saya saja. Lab Sophie Hojin. Tanpa spasi ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke name komputernya. Kita besarkan biar jelas.
Nah, komputer di sini kita plus ya. Kalau di Bapak Ibu komputernya ada 20, nanti masukkan 20. Ada 30 ya masukkan 30 ya. Nah, karena ini sebagai contoh, saya masukkan satu saja. Nah, komputernya. Kita cek dulu. Ceknya yang tadi ya di komputer klien. Harus sesuai ini dengan nama di name ya, yang tadi yang sudah kita cek. Dex is ya. Nah, ini nama komputernya kita copy di host address atau alamatnya. Ya, kalau sudah selesai kita apply. Nah, ini ya, ini sudah terpasang apply. Nanti kalau ada kasus minta di restart itu wajar ya Bapak Ibu, beda-beda, ada yang langsung terpasang dan ada juga langsung yang harus di restart ya. Kalau sudah untuk bagian aplikasi yang di bawah ini dua-duanya tidak usah dirubah ya. Di sini sudah selesai tahapan konfigurasi. Untuk lebih yakin bisa dicek ulang ya Bapak Ibu, ini metodenya sudah oke. Yang ini tidak usah dirubah, yang otentik ini sudah ada. Ini yang mau kasih sudah diisi. Berarti tahapan konfigurasi sudah selesai. Selanjutnya di sini ya, tahapan ketiga itu instalasi Peon di komputer klien. Kebetulan di komputer klien saya sudah diinstal ya. Untuk Bapak Ibu jelas nanti bisa dilihat di sini. Yang belum saya akan cantumkan di deskripsi. Saya akan langsung saja ke bagian nomor 4 yaitu konfigurasi Peon di komputer klien. Ini Ibu, ini tampilan komputer klien saya. Ya, jadi seperti ini. Seperti mau mengkonfigurasi tadi komputer master. Nah, di sini kita cari lagi. Karena sudah diinstal, nah, sudah ada Peon Configurator. Kita klik. Nah, seperti ini. Tetap ke bagian general. Di sini general. Nah, metodenya pastikan sudah di-key karena sudah harus sama ya. Tadi ke komputer masternya kita pakai metode key file, yang klien juga harus sama. Service master akses ini tidak usah diubah, sama seperti tadi. Nah, kita ke yang authentication saja. Ya, di sini untuk klien kita tidak membuat pasangan kunci, tetapi kita impor ya. Kita ambil dulu flash disk yang tadi.
Ya, masukkan ke sini. Sudah, kita import. Oke. Di prestisnya. Nah, ini ya, yang kunci tadi, Shopee Login. Ini tidak usah diubah, langsung open. Ya. Klik OK. Oke. Nah, sudah ya. Ini berarti sudah terhubung ya. Kuncinya sudah sama. Kemudian setelah itu kita masuk ke location. Ya. Ini kliennya ada di lab mana? Ya, kita samakan dengan yang tadi. Diklik tanda plusnya, besarkan biar jelas. Di sini ada new location. Nah, kita masukkan tadi lab Shopee Login. Nah, di sini untuk klien sama ya. Nah, bedanya untuk name dan host address-nya tidak usah diisi. Ya, cukup nama labnya saja. Berarti komputer klien ini sudah berada di lab Shopee Login. Kemudian kita klik apply. Yes. Sudah terhubung ya. Biasanya juga ada yang meresap. Nanti bisa terhubung langsung. Ada juga yang langsung seperti ini. Semoga mengerti ya untuk konfigurasinya. Sudah di sini sampai sini untuk yang klien. Nah, kita share ulang, lanjutkan ke tahapan yang kelima. Ya, di sini monitoring komputer klien oleh komputer. Kita cek apakah sudah benar-benar terhubung. Caranya buka lagi window ya, cari Peon Master dan konfigurasi. Klik Peon Master. Nah, di sini kita akan memantau yang lab Shopee Login yang barusan. Nah, akan tampil seperti ini. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya tampilan di komputer master sudah seperti ini, artinya komputer master sudah bisa memantau atau mengkontrol komputer klien ya. Di sini kita klik remote view. Nah, kita bisa melihat ya, melihat apa yang ada di komputer klien ya. Misalnya di sini komputer kliennya, di sini anak-anak malah menonton YouTube seperti ini. Nah, kita bisa lihat kita bisa mengontrol dari sini ya, melihat tuh. Nah, ini anak-anak sudah di luar kendali gitu. Kita nggak perlu mendatangi meja komputer anak tersebut ya. Kita tinggal klik di sini, bisa kita ke kontrol, remote control. Nah, sini anak-anak yang sedang menonton YouTube ya, bisa kita matikan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tidak usah datang ke mejanya langsung mematikan, langsung aja kita matikan di komputer master ya. Seperti itu Bapak Ibu, ini gunanya aplikasi Peon untuk memanage laboratorium komputer. Dari saya sekian ya, ini sudah kelima tahapannya sudah dijelaskan. Instalasi, konfigurasi, instalasi klien, konfigurasi Peon di klien, yang terakhir yang monitoring tadi ya. Kita bisa melihat saja atau kita bisa mengontrol, mematikan ya kalau misalnya anak-anak sedang bermain
dilakukannya belajar seperti itu. Ya, semoga penjelasannya dapat dimengerti. Dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.